Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan apa itu blok ambalat dan mengapa terjadi blok ambalat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haidar Thorik, nomor absen 13. Dan saya Rudi Tamongkas, nomor absen 28. Jadi, apa itu blok ambalat? Blok ambalat adalah wilayah laut seluas 15.235 km persegi yang berada di lautan Sulawesi atau Selat Makassar. Blok ambalat diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan. Nah, oleh sebab itu, sengketa blok ambalat tidak hanya tentang soal kepemilikan wilayah, melainkan juga karena potensi sumber daya alam besar di perairan tersebut. Sejarah terjadinya sengketa wilayah blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia bermula ketika Indonesia dan Malaysia masing-masing sedang melakukan penelitian untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Di tengah penelitian tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi ambalat. Lebih lanjut, pada tanggal 27 Oktober 1969 ditandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia Malaysia yang disebut bahwa blok ambalat adalah milik Indonesia. Saat itu, konflik antara Indonesia dan Malaysia mulai memanas, khususnya pada 1979 ketika Malaysia mengingkari perjanjian tapal batas landas komitmen. Malaysia justru memasukkan blok maritim ambalat ke dalam peta wilayah mereka. Hal ini tentu saja menuai penolakan dari pemerintah Indonesia. Bukan hanya Indonesia, pelanggaran yang dilakukan Malaysia ini juga diprotes oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Pada 1980, Indonesia pun dengan tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran yang telah dilakukan Malaysia. Berikut ini berbagai aspek sejarah dari sengketa blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, dimulai saat kedua negara melakukan penelitian ZEE. Sengketa ini berakar dari saat kedua negara melakukan penelitian zona ekonomi eksklusif di mereka. Penelitian ini membuat kedua belah pihak memiliki klaim atas wilayah yang sama, termasuk blok ambalat. Ada perjanjian tanpa batas. Pada 27 Oktober 1969 ditandatangani perjanjian tanpa batas landas kontinen Indonesia Malaysia yang menyatakan bahwa blok ambalat adalah milik Indonesia. Namun perjanjian ini tidak mampu mengakhiri konflik yang ada sebelumnya. Terus yang ketiga, lahirnya konflik. Konflik antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas, terutama pada tahun 1999 ketika Malaysia menyangkal perjanjian tapal batas landas kontinen. Malaysia bahkan memasukkan blok ambalat ke dalam peta wilayah mereka, yang tentu saja ditolak oleh Indonesia. Dan yang terakhir, penyelesaian konflik. Pada tahun 2009, Presiden SBY dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mencari penyelesaian politik untuk mengurangi ketegangan dalam sengketa blok ambalat. Penyelesaian kemudian pada tahun 2009, Presiden SBY dan Perdana Menteri Malaysia Abdul Ahmad Badawi mengambil solusi politik untuk meredakan masalah sengketa blok ambalat. Melalui pertemuan tersebut, baik pihak Indonesia atau Malaysia saling menjelaskan landasan hukum klaimnya atas blok ambalat. Penjelasan landasan hukum Malaysia terhadap blok ambalat pun ditolak oleh Indonesia.
sebab Malaysia mengklaim Ambalat dan menerapkan prosedur penelitian garis pangkal kepulauan dari Pulau Sipadan dan Ligitan yang telah mereka rebut pada tahun 2002 silam. Kan tetapi, klaim tersebut bertentangan dengan konversi hukum laut atau UNICLOS pada tahun 1982. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana garis pangkal penentuan wilayahnya ditarik dari wilayah kepulauan terluar. Sementara itu, Malaysia merupakan negara pantai biasa sehingga hanya boleh memakai garis pangkal biasa untuk menentukan batas wilayahnya. Dengan demikian, berdasarkan dari UNICLOS 1982, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia.